Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini persiapan pemerintah kita dalam menghadapi musim penghujan ataupun banjirop, teman-teman. Dan posisi kita saat ini ada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, teman-teman, dekat Ancol. Seperti kita ketahui, permasalahan saudara-saudara kita yang tinggal di pesisir utara Jakarta itu bukanlah banjir kiriman dari Bogor ataupun hujan lokal, tetapi permasalahan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta yaitu banjirop. Maka dari itu pemerintah kita membuat semacam rumah pompa ataupun polder, dan ini salah satu rumah pompa ataupun polder yang mengacu pada prinsip pengendalian banjir di DKI Jakarta yang pada rencana induknya itu sudah ada dari tahun 1973 ya teman-teman, yaitu Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta yang disusun dengan bantuan Netherlands Engineering Consultant ataupun NEDECO. Dan pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua kanal yang melingkar sebagian besar di wilayah kota Jakarta, yaitu Kanal Barat, banjir Kanal Barat, maupun banjir Kanal Timur, teman-teman. Dan hingga saat ini terus dilakukan penyempurnaan ataupun penyelesaian dari rumah pompa Sentiong, karena kita ketahui rumah pompa Sentiong ini sudah cukup lama berjalan. Kalau tidak salah ini sudah dari tahun 2015, dan ini sepertinya berbarengan pembuatannya dengan Bendungan Ciawi Sukamahi, karena Bendungan Ciawi Sukamahi itu merupakan bagian dari flood control yang ada dari desain awalnya ya, yang jauh-jauh hari. Dan tepatnya di depan kita ini merupakan sisi inletnya, di mana sisi inlet ini kita lihat ada 5 kolom, dan setiap kolomnya itu nanti ada rumah ataupun ada mesin pompanya dengan kapasitas 10 meter per kubik ataupun 10 liter per 10.000 liter per menit yang akan dipompa, teman-teman. Dan itu sangat besar sekali kapasitasnya. Dan saya coba mengzoom masuk ke dalam, tetapi oke, ini di belakang kita ini sisi outletnya ataupun sisi pembuangan airnya ya, teman-teman. Oke, coba kita cari posisi dulu, karena di belakang saya ini sisi timur, sehingga pas ya untuk angle pencahayaannya. Jadi kalau kalian mau foto itu sebisa mungkin pencahayaan itu dari belakang, teman-teman, bukan dari depannya. Kalau dari depan nanti gelap. Oke, coba saya zoom masuk ke dalam. Yes, seperti inilah kondisi terkininya, dan sepertinya rumah pompa Sentiong ini untuk mesinnya belum berfungsi khusus yang kesorot dengan kamera ini ya. Karena setahu saya ketika mesin pompa itu berfungsi ataupun bisa digunakan, salah satunya itu bulatan kecil di atasnya itu ada kabelnya, teman-teman, entah itu kabel warna merah ataupun warna biru. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah berkunjung ke rumah pompa polder Kamal, dan operatornya mengatakan ataupun teman-teman pelaksananya mengatakan salah satu pertanda mesin pompa itu bisa digunakan ketika kabelnya itu sudah ada di bagian atasnya, teman-teman, kabel warna merah ataupun kabel warna biru. Dan di sini yang saya zoom masuk ini adalah conduit yang warna biru itu, teman-teman, ada 2 ya, sisi kanan maupun kiri, ataupun spillway itu berfungsi ketika ada maintenance di mesin pompa di tempat ini. Jika ada, maka
kedua konduit itu akan diturunkan ya, ataupun salah satu mesin yang rusak maka konduit itu akan turun untuk menahan air masuk ke kolom dari rumah ataupun kolom dari mesin pompa tersebut, sehingga sisa-sisa airnya itu bisa dibuang semuanya, barulah maintenance-nya masuk ke dalam. Sebelum kita menuju lebih jauh, kita coba melihat pelataran dari rumah pompa Sentiong ini. Sangat indah sekali ya, sangat bagus sekali ini. Dan ini dikerjakan oleh putra-putri terbaik bangsa kita sendiri. Dan di situ kita lihat ada 2 soket hitam itu. Saya tidak mengetahui apakah 2 soket itu akan diangkat atau sebagai percontohan, karena kita ketahui di sodetan Kali Ciliwung itu ada 2 tunnel yang sengaja ditaruh di tamannya, sehingga ketika ada masyarakat yang berkunjung ke sodetan Kali Ciliwung, mereka akan melihat berapa diameter dari tunnel sodetan Kali Ciliwung yang kita ketahui itu ada 3,5 meter dimensinya, dan itu dikali 2 ya, itu sangat besar sekali. Dan di sini kalau kita lihat progresnya sangat bagus sekali. Ini sepertinya sudah masuk tahap finishing, dan di situ ada ekskavator vibro ataupun dari kata vibration ya, ataupun getaran. Wah, getaran cinta ya. Getaran untuk mencabut seat pel baja yang tertanam di tempat ini. Dan yang kalian harus ketahui, kenapa rumah pompa Sentiong itu dibuat, dikarenakan untuk membantu kinerja dari rumah pompa Ancol di depan kita ini, karena ini secara elevasi tanahnya ini ataupun elevasi airnya sudah rata-rata rumah pompa ini ya. Jadi ketika ada banjir rob ataupun air lautnya pasang, ini kemungkinan besar rumah Ancol ini ikut tenggelam juga ya. Jadi harusnya menolong malah ditolong malah ya. Sehingga double action ya, akhirnya dibuatkanlah rumah pompa Sentiong untuk membantu kinerja dari rumah pompa Ancol ini sendiri. Dan inilah exit tol Harbor 1 menuju ke Ancol Dufan teman-teman, ataupun di Mangga 2 ya. Dan yes, ini sisi inletnya ataupun sisi masuk airnya, dan sisi kanan sekali itu yang banyak pohon-pohon itu adalah natural drainasenya. Dan di sisi kiri itu ada 3 kolom ataupun 3 kamar, itu adalah jalur pompanya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.